Salam, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan Yesus, jemaat dimanapun berada. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur, kita masih diizinkan oleh Tuhan diberikan napas kehidupan hingga pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga pagi hari ini kita bersyukur, kita bisa menikmati anugerah Tuhan dan kita akan memasuki ibadah minggu hari ini. Kita sambut dengan pujian, ada satu sobatku yang setia. Jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita mengambil saat teduh dan sekaligus pengakuan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Maha Pengampun dalam hidup ini. Selayaknya lah Dia yang akan mengampuni dan dilayakkan untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Kita sambut dengan pujian indahnya saat yang teduh. Indahnya saat
Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pujian Kami Puji dengan Riang. Dipuji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita satukan hati untuk masuk di dalam votum pembacaan ayat dan juga doa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kami, dan di dalam pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya turun memberkati ibadah pada minggu pagi hari ini. Nats pembimbing terambil dari Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, pada minggu pagi hari ini Tuhan, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Gereja GKSIA, dan seluruh umat Kristen pada umumnya yang menyaksikan acara ini, kami percaya Engkau hadir dalam ibadah ini, baik di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Hari ini Tuhan, umat-Mu sudah berkumpul keluarga lepas keluarga, baik suami, istri, dan anak-anak. Kami rindu karena kami ingin memuji dan menyembah Tuhan. 1 minggu lamanya kami telah beraktivitas dan Tuhan memberkati aktivitas kami di masa pandemi COVID-19. Tapi kami bersyukur Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan menyertai keluarga kami. Dan pada hari ini, sebagai ucapan syukur kami, sebagai bakti kami kepada Engkau, kami datang beribadah, dan kami ingin supaya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman.
dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Kita akan berlintani pujian dari Mazmur pasal 26. Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai 12. Ayat yang ganjil akan dibacakan dari mimbar dan dimohon kepada seluruh jemaat untuk bisa membantu membaca pada ayat yang genap. Dengan perikop doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihilah aku. Kita bersama-sama. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan hari lepas hari. Kita akan mengucapkan iman rasuli kita. Dimohon jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkannya secara bersama-sama. 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan, namun kita sambut dengan pujian kekuatan di hidupku. Ku dapat
segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta pagi hari ini. Kami ingin diampuni oleh Tuhan, dan kami meminta, Bapa yang baik, kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan Yesus, untuk keadaan yang sangat mengkhawatirkan bagi kami. Namun kami berseru, biarlah kekhawatiran itu kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Untuk virus yang sangat menakutkan ini secara manusia, kami tahu Engkaulah pencipta langit dan bumi bagi kami. Engkaulah yang menguasai seluruh bumi ini. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan pasti memberikan yang kelegaan bagi bangsa dan negara kami ini. Secara manusia Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter jika kami sakit. Dan kami mau berdoa untuk tenaga medis dimanapun berada saat ini yang setia menjalankan tugas. Tolonglah Tuhan Yesus, lindungi mereka. Berikan kekuatan, kepercayaan iman yang mereka pegang, sehingga Tuhan Yesus bersama dengan dia. Karena kami tahu Engkau yang memagari dengan malaikat-malaikat surgawi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk gereja kami tolong Tuhan lindungi. Untuk lingkungan ini tolong Tuhan lindungi. Untuk jemaat-Mu semua Tuhan lindungi dimanapun berada. Berikan kesehatan semua kepada mereka. Anugerahkan kesetiaan kepada Tuhan untuk berharap dan meminta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkanlah buat kami untuk menyaksikan kemurahan Tuhan setiap waktu. Karena doa-doa kami Tuhan mengerti dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Tolong Tuhan Kau jawab tepat pada waktu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan umum, diberitahukan kepada seluruh jemaat GKSIA Kota untuk bisa memberikan persembahan melalui grup PPJ masing-masing atau ketua PPJ, kiranya bisa dikumpulkan atau melalui majelis setempat wilayah masing-masing. Kita sambut dengan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Kasih Tuhan, kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan jemaat semua. Namun kita akan masuk doa dan sembah. Kita sambut dengan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan.
kala kita lemah iman, kita dikuatkan. Sembahlah Dia, agungkanlah Dia. lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembahlah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembahlah. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya dimanapun saat ini berada, pasti kita dalam keadaan sehat. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan meskipun melalui live streaming, dan saya percaya bahwa kita dalam keadaan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan mengantarkan kami untuk menikmati kemurahan-Mu. Meskipun di tengah-tengah dunia yang menakutkan, kami bersyukur karena sampai saat ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau bertata di tengah-tengah kami, sehingga saat kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti, dapat kami memuliakan Tuhan, dan mendorong kami untuk semakin setia kepada-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang terambil dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49 dalam masa penampakan Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur."
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus membuat para murid mengalami duka yang sangat mendalam. Tidak hanya duka, tetapi mereka juga mengalami ketakutan. Ada juga keputusasaan. Mengapa? Karena Yesus yang mereka agung-agungkan, Yesus yang mereka puji, yang sudah bersama-sama dengan mereka 3,5 tahun, akhirnya telah tiada. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini yang membuat mereka mengalami kehilangan dan mengalami sukacita yang mendalam. Akibat duka, ketakutan, dan keputusasaan membuat para murid mengalami perubahan sikap. Perubahan sikap terlihat tatkala mereka kembali kepada pekerjaan mereka sebelum Yesus memanggil mereka. Perubahan sikap juga terlihat dari ketidakpercayaan mereka. Meskipun Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, karena dalam konteks ini adalah penampakan yang kedua kali, namun mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Mengapa bisa terjadi? Oleh karena mereka telah kehilangan orang yang mereka agung-agungkan, yang telah melakukan banyak mujizat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat para murid mengalami keputusasaan, ketidakberdayaan, mengalami ketakutan, dan adanya perubahan sikap, maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-36. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ungkapan damai sejahtera yang disampaikan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar sapaan. Karena saat itu mereka sedang mengalami ketakutan. Sehingga kata damai sejahtera bagi kamu dalam bahasa Yunani dikatakan eirene humin. Ini bukan hanya sekedar sapaan. Ini juga bukan hanya mengungkapkan sekedar bahwa keadaan sehat-sehat saja. Kata eirene humin bukan juga berbicara tentang faktor kebiasaan. Karena dalam tradisi bangsa Israel seringkali ada ungkapan shalom, seperti apa yang sering kita ungkapkan di saat kita beribadah. Eirene humin ini juga bukan berbicara tentang faktor kebiasaan. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud dengan eirene humin ini adalah berbicara, dan ini poin yang pertama yang harus kita pegang dan yang mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, adalah keadaan tanpa permusuhan dengan Allah. Bapak Ibu, ini yang paling kita takutkan sebenarnya. Di mana kita takut tatkala hubungan dengan Tuhan menjadi bermasalah. Dan saat adanya permusuhan dengan Tuhan, itulah yang akhirnya membuat seseorang mengalami ketakutan, mengalami keputusasaan, dan tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Mengapa? Karena belum beres hubungan dengan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Eurenehimin ini berbicara keadaan di mana seseorang tidak lagi bermusuhan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat keadaan ini ada di dalam diri kita, maka pasti ketakutan berubah menjadi sukacita. Kebimbangan berubah menjadi kepercayaan kepada Tuhan. Kematian kekal berubah menjadi hidup yang kekal. Mengapa demikian? Karena dosa telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada lagi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa kebimbangan menjadi percaya kepada Tuhan? Oleh karena hubungan dengan Tuhan telah dibereskan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hendaknya damai sejahtera ini, keadaan tanpa adanya masalah dengan Tuhan, keadaan tanpa permusuhan dengan Allah, hendaknya harus ada di dalam hati kita. Sehingga hari-hari yang kita lewatin, benar-benar kita mengalami ketenangan. Karena itulah yang paling kita takutkan daripada ketakutan yang kita alami di dalam dunia ini. Tanpa adanya damai sejahtera, maka kita tidak akan mungkin memiliki hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini memang kita melihat di depan kita ada masalah, yaitu virus corona yang sangat menakutkan. Di kiri kita, sebelah kiri kita melihat juga ekonomi kita menjadi bermasalah. Di sebelah kanan kita juga mengalami kesulitan, mungkin kita dalam keadaan sakit. Jadi kita melihat kita dikelilingi oleh kesulitan dan dikelilingi oleh ketakutan. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat ada sebuah ilustrasi yang saya sampaikan dalam khotbah ini. Adalah ada seekor rusa yang sedang mengalami kesulitan besar. Lalu akhirnya ia menemukan lapangan rumput terpencil di dekat sungai dengan aliran yang sangat keras. Dan rusa ini berkata, inilah tempat yang sangat aman untuk saya. Itu kata rusa. Namun pada saat yang sama, setelah sampai di padang rumput itu, awan gelap berkumpul di atasnya dan petir mulai menyebabkan kebakaran. Ia melihat ke kiri ada seorang pemburu yang sudah siap untuk memanahnya. Di sebelah kanannya ada seekor singa yang sudah siap juga untuk menerkamnya. Di depannya ia melihat ada api yang sudah mulai terbakar oleh karena petir yang menghantam hutan tersebut sehingga terjadi kebakaran. Di belakangnya juga ada sungai yang sangat keras sehingga dia tidak mungkin dia melarikan diri di sungai tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di depan, di belakang, di kiri, di kanan dia mengalami sebuah kesulitan. Namun apa yang dilakukan oleh seekor rusa ini? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah. Dan hanya pasrah dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Rupanya petir itu membutakan sang pemburu itu. Sehingga ketika pemburu itu melepaskan anak panahnya, maka meleset dan kena kepada singa yang ada di sebelah kanan. Sehingga singa itu menjadi mati. Selanjutnya, oleh karena petir dan oleh karena badai, maka akhirnya turun hujan. Lalu akhirnya hujan itu membasahi api itu. Lalu akhirnya hutan itu tidak jadi kebakaran. Lalu akhirnya rusa itu menjadi selamat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, situasi yang seperti ini kadang juga diperhadapkan dengan kita. Di depan, di belakang, di samping kiri kanan, kita juga mengalami kesulitan seperti
kesulitan yang dialami oleh rusa tersebut. Tetapi kita melihat akhirnya rusa itu diselamatkan. Saya pikir kita lebih daripada rusa. Kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka pasti Tuhan tidak membiarkan kita. Mungkin di depan kita ada ketakutan yang luar biasa. Ada kecemasan yang luar biasa. Seperti yang dialami oleh para murid. Mengalami ketakutan karena harapan mereka sudah habis. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dalam masa-masa penampakan Tuhan Yesus, kembali mengingatkan kita bahwa yang paling kita takutkan bukan yang terlihat di dalam dunia ini, tetapi yang paling kita takutkan adalah saat kita bermusuhan dengan Allah. Kita melihat bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Inilah yang menjadi pegangan kita dan yang menjadi pelajaran rohani untuk kita dalam masa-masa penampakan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap fokus kepada Tuhan dan percaya kepadanya bahwa Ia terus-menerus memelihara kita dan berdiri di tengah-tengah kita. Sama seperti Tuhan Yesus berdiri di tengah murid-muridnya. Yang kedua yang menjadi berkat rohani bagi kita adalah kehadiran Kristus memperlengkapi pemahaman kita tentang firman Tuhan. Respon yang diperlihatkan para murid tatkala Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, itu juga tidak membuat para murid percaya kepada Tuhan Yesus. Malah mereka terkejut. Dan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Nah, Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan di sini, timbul keraguan-raguan dalam bahasa Yunani menggunakan kata anabainousin. Dalam menggunakan kata kerja present indikatif aktif. Present modus indikatif berbicara bahwa keraguan-raguan yang diperlihatkan oleh para murid adalah keraguan-raguan yang terus-menerus. Sejak Yesus bangkit dan memperlihatkan dirinya, maka sejak itu mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kita melihat bahwa modus indikatif berbicara bahwa para murid tidak ada kepercayaan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka dan juga di tengah-tengah kita yang hidup saat ini adalah memperlengkapi pengalaman kita tentang firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata yang dipakai di sini sebenarnya bukan kata hantu, tetapi kata pneuma, roh yang tidak bertubuh. Tetapi murid-murid mencurigai bahwa itu hantu karena hadir di tengah-tengah mereka. Lalu akhirnya Yesus berkata kepada mereka, melihat sikap para murid seperti itu, untuk kedua kalinya Yesus menegur mereka dan berkata, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, dan rabalah dan lihatlah aku, karena hantu tidak daging dan tulangnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keraguan-raguan para murid tentang berita kebangkitan Yesus adalah menunjukkan ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus telah bangkit. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus memperlihatkan sebagai bukti bahwa tangan dan kakinya benar-benar Dia adanya. Ketika Dia memperlihatkan kaki dan tangannya, maka itu sebenarnya sedang memperlengkapi para murid bahwa Ia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan berita itu harus disampaikan kepada seluruh dunia,
Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di ayat-ayat selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menghendaki kita untuk tidak lagi meragukan akan kuasa Tuhan. Yesus mengharapkan kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini untuk tidak lagi meragukan bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika Dia hadir di tengah-tengah kita, maka kita sebenarnya sedang memperlengkapi pengetahuan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kesulitan-kesulitan yang kita alami, termasuk COVID-19 ini, sebenarnya juga sedang memperlengkapi pengetahuan kita. Nantinya kita tahu bahwa itu COVID-19. Dan melalui COVID ini juga kita tahu bagaimana Tuhan juga memelihara hidup kita. Melalui kesulitan ekonomi, sebenarnya juga sedang memperlengkapi kita oleh Tuhan. Melalui kesulitan ekonomi kita lihat bagaimana kesulitan itu. Dan kita juga lihat bagaimana Tuhan memelihara kita di dalam kesulitan itu. Melalui kesulitan sakit penyakit, sebenarnya Tuhan juga sedang memperlengkapi pengetahuan kita. Kita tahu apa itu sakit. Dan kita tahu bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap pengalaman-pengalaman kita, setiap pengetahuan kita, kesulitan-kesulitan yang kita alami, sebenarnya kita sedang diperlengkapi oleh Tuhan untuk semakin mengerti bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Penyakit yang seperti ini pernah terjadi, yang disebut dulu penyakit sampar, dan membunuh sekitar 70.000 orang. Dikatakan dalam Mazmur 91. Kita melihat dikatakan walau 1.000 orang di sisimu, tetapi kau tetap Allah penolongku. Itu kata pemazmur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami, mari kita memaknai itu, bahwa itu Tuhan sedang memperlengkapi pengetahuan kita. Dan dengan demikian kita tahu juga bahwa Tuhan sedang memelihara hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, sebenarnya itu juga karena anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menolong dan memelihara hidup kita. Ada sebuah pujian yang menguatkan kita, yang terambil dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 rebah di sisiku, walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu, kita harus mengimani bagian ini. Memang kita mendengar yang meninggal karena COVID-19 ini sudah mencapai puluhan ribu orang di Indonesia. Dan di Bengkulu sudah mencapai 42 orang. Tetapi kita percaya sampai saat ini Tuhan memelihara hidup kita. Mungkin di kiri, di kanan kita ada yang rebah, tetapi Tuhan tetap menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehadiran Kristus membuat kita semakin diperlengkapi pengetahuan kita oleh Tuhan. Saya pernah mengalami bagaimana itu kesulitan.
waktu saya pelayanan di daerah Kalimantan. Tidak makan 2 hari, saya sudah mengerti bagaimana itu rasa lapar. Saya pernah sakit dan di situ tidak ada tenaga medis. Dan saat itu orang-orang datang dan mereka berkata, "Om harus diobatin dengan didukunin." Lalu akhirnya saya menolak. Karena waktu itu saya mengeluarkan darah, batuk darah. Dan apa yang saya lakukan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Saya mengambil sebuah air, lalu saya masukkan di gelas, lalu saya berdoa, "Tuhan, di sini tidak ada dokter, yang ada hanyalah Engkau." Lalu akhirnya saya minum itu, dan akhirnya darah yang terus-menerus keluar akhirnya bertahan untuk tidak keluar lagi. Lalu besoknya baru berangkat ke luar kota untuk akhirnya berobat. Nah, Bapak Ibu, saya tahu bagaimana situasi yang sulit. Bagaimana rasanya lapar. Dan rupanya itu memperlengkapi pengetahuan saya tentang itu kesulitan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para murid saat mereka mengalami ketakutan dan saat Yesus hadir di tengah-tengah mereka, maka Yesus sedang memperlengkapi mereka, memperlengkapi pengetahuan mereka, sehingga mereka tidak lagi mendengar dari kata orang, tetapi mereka benar-benar telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya harap bagi kita semua yang hadir dan yang mendengar firman Tuhan ini, untuk setiap kesulitan hendaknya kita memaknai bahwa Tuhan sedang memperlengkapi kita. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak lagi kita mendengar bahwa Tuhan itu ada dari kata orang, tetapi kita tahu karena kita telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman, baik pengalaman kesulitan maupun pengalaman-pengalaman yang sangat menakjubkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sudah berapa lama kita membaca Alkitab? Seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan? Sudah berapa kali kita membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Pertanyaan, apakah itu sudah memperlengkapi pengetahuan kita? Tentu itu baik, tetapi pengalaman-pengalaman dan kesulitan-kesulitan juga memperlengkapi pengetahuan kita. Di bahan PPJ yang telah kita bahas dalam minggu ini, yang saya tulis, ini bukan berarti iman itu dibangun dari pengalaman, seperti apa yang disampaikan oleh Stephen Tong. Iman harus dibangun dengan firman Tuhan. Tetapi pengalaman-pengalaman rohani, kesulitan-kesulitan juga bisa membuat pengetahuan kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, hendaknya ini penting kita mengalami. Dan terlebih di masa-masa sulit ini, hendaknya kita memaknai bahwa Tuhan sedang memperlengkapi seluruh umat manusia. Dan kita berkata, tidak lagi kita mendengar Tuhan dari kata orang, tetapi benar-benar karena kita sudah merasakan akan kebaikan Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui kehadiran Kristus, sebenarnya juga kita diingatkan kembali tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kehadiran Kristus mengingatkan para murid untuk tetap mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat ajaib. Nah, Pak Ibu, itu yang kedua kali. Lalu ketiga kali, rupanya para murid sampai di situ belum juga mengerti. Penjelasan yang kedua kali setelah dia memperlihatkan tangan dan kakinya, para murid juga masih meragukan dan belum percaya bahwa itu adalah Tuhan.
Lalu akhirnya yang ketiga kali Yesus berkata kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu akhirnya mereka memberikan sepotong ikan goreng kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat Yesus berkata, adakah padamu makanan di sini? Sebenarnya Yesus sedang mengingatkan mereka kembali tentang perbuatan-perbuatan ajaib 3,5 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya. Bagaimana dia bisa membuat air menjadi anggur. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Mereka melihat dengan mata jasmani mereka. Dan ada banyak perbuatan-perbuatan dan mukjizat-mukjizat yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah, saat Yesus berkata, adakah padamu makanan? Maka sebenarnya Yesus sedang memperlihatkan, mengingatkan kembali. Termasuk peristiwa ketika mereka menangkap ikan. Waktu Yesus memanggil mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tujuan akhir dari penampakan Yesus ini supaya mengingatkan seluruh umat percaya dan termasuk kita yang hidup hari ini untuk terus mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita di masa-masa yang lalu, maka kita percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kita di masa-masa sulit saat ini. Demikian juga di masa-masa yang akan datang. Jangan hendaknya kita melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan terhadap diri kita. Dan berita ini harus kita sampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kehadiran Kristus bagi kita di poin yang ketiga ini mengingatkan kita untuk tetap mengingat akan kasih-Nya, mengingat akan pemeliharaannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Kehadiran Kristus mengingatkan kita akan pengorbanannya di kayu salib, mengingatkan kita akan anugerah keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, mengingatkan kita akan hidup yang kekal yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan ini adalah hadiah yang terbesar tatkala kita telah memilikinya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat kita mengingat akan perbuatan Tuhan, disitulah letaknya kekuatan kita. Hati kita tetap kuat, meskipun di kiri, di kanan, di depan, di belakang ada kesulitan dan ada ketakutan. Karena keselamatan jiwa melebihi dari ketakutan-ketakutan di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah melupakan kasih Tuhan. Sekali lagi, kehadiran Kristus adalah mengingatkan kita kembali akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah kita alami di masa yang lalu. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian Ingat Kasih-Nya, Ingat Kebaikan-Mu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Mu dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih-Nya Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia puaskan hasratku.
besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah pujian yang terus mengingatkan kita untuk tidak lagi melupakan kasih dan pertolongan Tuhan. 3 hal yang menjadi berkat rohani bagi kita. Kehadiran Kristus adalah memberikan kita damai sejahtera. Kehadiran Kristus melalui kesulitan-kesulitan juga memperlengkapi pengetahuan kita. Dan yang ketiga, mengingatkan kita kembali akan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat iman kita lemah, ingatlah bahwa Yesus yang menguatkan murid-muridnya saat itu masih tetap sama sampai hari ini. Dia juga hadir di tengah-tengah kita dan menguatkan iman kita. Dan Yesus berkata kepada kita semua, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Di musim pandemi COVID-19 ini, untuk semakin banyak kita bersekutu dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan anak-anak. Mari terus menerus kita berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur peristiwa penampakan-Mu bagi murid-murid juga masih relevan sampai saat ini. Juga menjadi berkat rohani bagi kami untuk semakin memperlengkapi pengetahuan kami. Melalui kesulitan-kesulitan akhirnya kami mengenal Tuhan. Bukan hanya dari kata orang saja, tetapi karena kami telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Hal yang sangat kami takutin adalah tatkala kami belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah masing-masing di hati kami Tuhan anugerahkan hal ini. Karena itulah ketakutan yang luar biasa saat adanya permusuhan dengan Engkau. Anugerahkanlah keselamatan bagi kami. Anugerahkan hidup yang kekal bagi kami. Dan itulah yang membuat kami tetap kuat dan tidak takut menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dan kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan diakonia minggu hari ini. Dan dimohon kepada seluruh jemaat GKSIA untuk bisa memberikan persembahan diakonia, baik dikumpulkan melalui ketua PPJ masing-masing ataupun majelis yang di tempat masing-masing wilayah, kiranya bisa memberikan persembahan diakonia, karena diakonia ini sangat penting bagi pelayanan sosial di tengah-tengah gereja kita. Namun sebelumnya kita akan diawali dengan ayat firman Tuhan, Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita sambut dengan pujian, sekarang beri syukur. Segala karya Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup ini, walaupun situasi yang tidak mengizinkan tentunya kami secara manusia mengalami kekhawatiran yang sangat, khususnya berkat-berkat. Namun kami percaya berkat dari Tuhan itu melimpah dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami persembahkan untuk pelayanan di gereja ini yang tidak berarti di hadapan Tuhan, yang sangat kecil di hadapan Tuhan. Namun tolong Tuhan, terimalah dan sucikan kuduskan bagi kami semua. Dan kami mau berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, khususnya jemaat GKSIA. Berkatilah mereka, baik melalui usaha maupun pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Diingatkan kembali kepada jemaat untuk persembahan bisa dikumpulkan melalui ketua PPJ masing-masing ataupun melalui majelis di wilayah masing-masing untuk persembahan gereja. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah Minggu pagi hari ini. Kita angkat dengan satu pujian, Tuhan Kau Gembala Kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus selamat, kami ini milik-Mu. Ayat yang kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari jemaat kita bersatu dalam doa pastoral, kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik telah memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, kami sudah menaikkan doa syafaat, bahkan juga kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan juga kami sudah melakukan pekerjaan-Mu lewat pemberian persembahan. Biarlah Tuhan menolong, sungguh ibadah ini boleh menjadi kekuatan bagi rohani kami, bahkan juga secara khusus kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu Bapak Vikaris Manasegulo. Tuhan juga memberkati seluruh firman yang sudah ditabur untuk menjadi kekuatan dan pertumbuhan iman kami dan juga penghiburan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hamba-Mu juga berdoa untuk hamba-Mu Vikaris Manasegulo. Tuhan juga berkati beliau dalam pelayanan berikut istri dan anak-anak. Bapa di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk beberapa jemaat-Mu yang minggu ini berulang tahun. Kami doakan supaya mereka tetap Tuhan pelihara, baik kesehatan mereka, demikian juga iman mereka, bahkan juga pekerjaan dan studi mereka. Kami berdoa untuk Bapak John Tambunan, demikian juga kami berdoa untuk Saudari Miske Tambunan, kami berdoa untuk Ibu Aciang, Saudara Yohanes Sulo, Ibu Ayu Lestari, Adik Brian Vanolo Gule, Egea, demikian juga Kuswandi Papahan, Roynaldo Sialoho, Ibu Melan A. Hutapea, Saudara Namba Lasniroha N, demikian juga dengan Saudara Yosua Ahad Kudi. Kami doakan supaya mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan pelihara kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan juga memberkati untuk seluruh jemaat-jemaat kami yang bekerja sepanjang minggu ini dan minggu yang akan datang. Kami doakan mereka sebagai pegawai swasta, yang berdagang, yang berwirausaha swasta, yang berkebun, yang bertani, sebagai ASN, TNI Polri,
dan juga yang bekerja di dinas kesehatan. Tuhan tolonglah supaya Tuhan menjaga dan memberkati pekerjaan seluruh jemaat kami. Bahkan Tuhan juga menolong khusus untuk jemaat-jemaat-Mu yang bertugas di bidang sebagai aparat TNI Polri, bahkan juga di bidang kesehatan. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka tidak terpapar dengan virus corona, tetapi mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam kesegaran dan kesehatan yang dimana Tuhan telah menyertai tubuh mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang menderita penyakit bawaan. Kami doakan supaya mereka mendapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Untuk mereka yang pernah mengalami stroke, berikut juga penyakit hipertensi, demikian juga hipotensi atau darah rendah. Mereka yang berpenyakit infeksi paru-paru, penyempitan dan penebalan jantung, demikian mereka yang penyakit asma, gagal ginjal, diabetes, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Kami minta Tuhan dan kami berseru kepada Engkau, kasihilah jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mengalami sakit bawaan, sehingga mereka tidak frustasi, mereka tidak takut dan khawatir, dan di dalam nama Yesus Tuhan berikan mereka kekuatan iman dan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka dan memberikan kesegaran dalam tubuh mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh anak-anak jemaat yang saat ini sedang studi, sekalipun mereka tidak studi secara formal untuk datang ke sekolah atau ke kampus-kampus, tapi mereka sekarang ini melakukan studi secara online atau secara live streaming. Kami doakan untuk anak-anak kami yang duduk di bangku SD, SMP, SMA, dan di perguruan tinggi. Tuhan, berikan mereka kecerdasan, akal budi dan kepintaran, berikan mereka semangat dalam belajar, sekalipun mereka tidak ke sekolah, ke kampus, tapi dengan media online, mereka tetap bergairah dalam belajar, mereka tetap mampu mengumpulkan tugas-tugas dan juga PR-PR yang diberikan oleh dosen-dosen mereka dan guru-guru mereka, bahkan juga ujian-ujian yang dilaksanakan. Tuhan juga tolong berikan mereka kemampuan, kepintaran, sehingga mereka mendapat nilai yang terbaik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam 1 bulan ini telah memberikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, janji iman misi, janji iman pembangunan, diakonia, kolektif persembahan umum, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan, Engkau tahu jemaat-Mu begitu setia, sekalipun mereka tidak hadir dalam ibadah di gereja, tapi mereka hadir dalam ibadah mereka di rumah masing-masing. Bahkan mereka tahu bersyukur kepada Tuhan lewat pemberian persembahan demi persembahan. Biarlah apa yang mereka persembahkan Tuhan gantikan berlipat kali ganda, dan tangan Tuhan terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga seluruh jemaat-Mu tetap dalam kekenyangan dari Tuhan. Kami juga ingat Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang sekarang ini menderita akibat dampak dari pandemi virus COVID-19. Tuhan, Engkau tahu mereka saat ini sedang nganggur, mereka tidak punya pekerja lagi, mungkin mereka sudah dirumahkan atau di PHK. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu supaya Tuhan terus menolong, membuka jalan bagi kebutuhan hidup jemaat-Mu yang sekarang dalam keadaan kesulitan ekonomi, sulit makan, sulit untuk membelikan lauk pauk. Kami doakan kiranya kasih Tuhan terus turun dan memberkati dan mencukupi kebutuhan jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka tiap hari, tiap minggu, dan tiap bulan selalu dicukupi oleh kebutuhan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
Jemaat, apa yang kau sudah dengar dari firman Tuhan, ingat dan lakukan itu. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan.